Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu, atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti uh, tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Kemudian prediksi soal berikutnya, nanti teman-teman akan diminta untuk menganalisis jenis teks ya, jenis teks. Terutama untuk teks informasi ya. Teman-teman berarti harus paham benar apakah itu teks informasi atau teks definisi umum, teks definisi bagian, teks definisi manfaat. Harus bisa membedakan. Nanti bedanya di sebelah mana kita akan kaji lebih dalam. Nah, sekarang kita bacakan dulu gitu ya. Teks 1, ini ada jeruk nipis termasuk tanaman anggota familia Rustaceae ya. Berperawakan perdu dengan tinggi kurang lebih dari 3,5 meter. Batang pohon jeruk nipis memiliki ciri berkayu bulat, berduri, berwarna putih kehijauan, sementara daunnya berbentuk elips atau bulat telur, pangkal membulat, ujung timbul, tepi berigit ya dengan panjang 2,5 sampai 9 cm dan lebarnya 2 sampai 5 cm. Ini diambil dari healthycompass.com. Kemudian teks 2 itu kandungan air yang banyak terdapat pada timun dapat membantu tubuh terhindar dari dehidrasi. Timun mengandung hampir 95% air, di mana sekitar 26% kebutuhan air di dalam tubuh manusia bisa didapat dari timun. Nah, kandungan air pada timun dapat mendorong produksi air seni sehingga mampu membuang racun hasil dari sisa metabolisme tubuh. Nah, perbedaan jenis informasi pada kedua teks adalah titik-titik. Lihat opsi pilihan gandanya, teks 1 merupakan umum, definisi umum, teks 2 manfaat, atau teks 1 itu definisi bagian, teks 2 manfaat, dan seterusnya ya. Jadi kita akan bahas untuk teks umum, definisi bagian, definisi manfaat. Kalau teks definisi umum, ini pengertian definisi umum adalah paragraf yang memberikan penjelasan tentang objek yang tengah diamati secara rinci dan detail. Nah, intinya apa? Intinya itu biasanya teks definisi umum itu menjelaskan nama dari objek itu, asalnya, tempatnya. Jadi itu memberikan sedikit penjabaran, memberikan imbuhan nama latinnya seperti apa, itu ya. Nah, itu ya. Contohnya ini, teratai merupakan tanaman yang hidup di lingkungan berair. Tanaman ini berasal dari keluarga Nymphaceae dan kemudian biasanya tumbuh di opo ya, di apa gitu ya, dan seterusnya. Itu masih dalam satu konteks tapi berbeda-beda gitu ya. Ada namanya, ada nama latinnya, ada objeknya, ada asalnya, ada tempat tumbuhnya dan lain-lain. Ya, itu namanya teks definisi umum. Kemudian kalau teks definisi bagian itu suatu paragraf yang memberikan informasi tentang bagian-bagian dari objek yang sedang kita amati. Biasanya kalau teks definisi umum ada di paragraf awal, kemudian setelah itu baru teks definisi bagian. Di tengah itu teks bagian, yang paling akhir biasanya manfaat. Kan biasanya begitu dalam melakukan penulisan teks definisi gitu ya. Oke, biasanya isinya apa? Langsung kita lihat yang warna merah gitu ya. Atau yang warna biru, yang biru-biru. Penggambaran tampilan ciri-ciri bentuk tampilan ya. Penggambaran tampilan bisa ciri-ciri, bisa bentuk, bisa tampilan dari bagian-bagiannya. Ya, menceritakan bagian dari objek ya. Ya, contohnya tumbuhan teratai terdiri dari akar, batang, daun, bunga. Akarnya seperti apa, batangnya seperti apa, daunnya seperti apa, nanti dijelaskan rinci. Maka itu namanya teks bagian.
Kemudian yang ketiga ada teks manfaat. Isinya apa? Langsung kita menuju yang merah. Biasanya teks manfaat itu mengandung manfaat-manfaat dari objek penelitian ya yang diamati gitu ya. Ini menyusun strukturnya lebih dahulu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya ini yang bawah ini. Selain berfungsi sebagai bahan kayu pembuat keju, susu juga dapat diminum. Selain berfungsi sebagai bahan baku pembuat keju, susu juga dapat diminum langsung untuk melancarkan pencernaan dan seterusnya gitu ya. Ada manfaat-manfaat di situ, maka itu disebut teks deskripsi manfaat. Nah, kita kembali ke soal ya. Kalau kita lihat yang pertama tadi, teks jeruk nipis termasuk tanaman anggota familia Rustaceae itu ada apa namanya, familinya dari mana. Memang kelihatannya seperti teks definisi umum, tapi ternyata tidak. Itu di situ ada perawakan perdu, tingginya sekian, batangnya seperti apa, kemudian daunnya seperti apa, itu ya. Jadi itu bukan teks definisi umum, tapi ini adalah teks definisi bagian. Nah, yang kedua, kandungan air yang banyak terdapat pada timun membantu tubuh terhindar dari dehidrasi. Kemudian ada lagi ya, membuang racun, mendorong produksi air seni. Berarti ini adalah teks manfaat, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat yang pertama, teks 1 adalah teks definisi bagian, teks 2 adalah teks definisi manfaat. Kemudian prediksi soal berikutnya teman-teman nanti akan disajikan kutipan teks. Nanti diminta untuk membedakan itu teks persuasi, eksposisi, tanggapan, eksplanasi atau argumentasi. Nah, coba kita bacakan dulu untuk teksnya. Proses terjadinya fata morgana berbeda dengan proses terjadinya pelangi, walaupun sama-sama merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya proses pembiasan cahaya. Awal terjadinya fata morgana adalah adanya perbedaan kerapatan suhu antara suhu udara dingin dan suhu udara panas yang ada di lapisan atmosfer di atas kerak bumi. Nah, suhu udara yang dingin memiliki kerapatan yang lebih rapat dan lebih berat dibandingkan suhu udara panas yang memiliki kerapatan yang lebih rendah dan lebih ringan. Ini dilansir dari sumber mugeografi.com, fenomena alam proses terjadinya fata morgana. Oke, kita harus pahami dulu masing-masing teks ya untuk menjawab ini ya. Yang pertama, teman-teman harus paham teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu menjelaskan terjadinya proses. Mengapa, bagaimana. Ini proses-proses alam seperti banjir, pelangi, fata morgana, dan lain-lain itu termasuk teks eksplanasi gitu ya. Penyebabnya terjadi seperti apa, prosesnya seperti apa, itu namanya teks eksplanasi. Kalau teks persuasi itu isinya ajakan, biasanya ada seyogyanya, mari, seharusnya, dan lain-lain itu ya. Isinya imbauan, pengaruh, ajakan, bujukan, saran, itu namanya persuasi. Kalau teks eksposisi ini teks yang isinya adalah faktual, isinya informasi, pengetahuan pembaca ya. Memberikan informasi agar pembaca mendapatkan pengetahuan atau informasi. Kalau teks tanggapan ini dalam bahasa Indonesia berisi pendapat baik berupa kritik, pujian atau sanggahan ya. Yang terakhir adalah teks argumentasi ini mempengaruhi pembaca agar seia dengan dan sekata lewat data dan fakta yang disuguhkan. Jadi ada data, fakta disuguhkan, nanti dia punya argumen atau pendapat ya. Gitu ya. Pendapat yang dikuatkan oleh fakta-fakta yang disajikan. Itu namanya teks argumentasi. Bedanya paham ya? Kalau eksplanasi itu menjelaskan proses alam atau sosial atau gejala alam, gejala sosial, bagaimana terjadinya. Kalau teks persuasi isinya ajakan, kalau eksposisi itu isinya informasi, ya. Kalau teks tanggapan itu isinya pendapat, kalau teks argumentasi isinya pendapat tapi didukung oleh fakta data ya, supaya pembaca itu ikut-ikut ya, ikut-ikutan atau percaya dengan pendapat yang dikemukakan atau argumen yang diberikan. Karena di sini menjelaskan proses terjadinya fata morgana pasti itu adalah teks eksplanasi. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Ini tentang apa? Langsung saja kita langsung menuju ke soalnya ya. Kalimat yang dicetak miring termasuk kalimat efektif karena titik-titik. Oke, yang dicetak miring pada soal ini karena tulisannya hampir sama semua, maka kita warnai merah itu ya.
Jadi rencana penerapan PSBB di DKI menggambarkan secara lugas bahwa menyandingkan kebijakan pencegahan penyebaran COVID dan pemulihan ekonomi sulit jalan beriringan. Nah, nanti bacanya panjang sekali ya. Tapi soalnya hampir mirip teman-teman. Jadi soal seperti ini banyak sekali ya. Ini saya berikan garis bawahnya, garis besarnya seperti ini. Nanti teman-teman lihat aja ciri-cirinya. Saya membuatkan ini ya, membuatkan bagaimana mengenali ciri-ciri dari kalimat efektif itu secara singkat aja sih. Oke, apakah menunjukkan kalimat yang lugas tegas, menggunakan kata dengan hemat sehingga terkesan efektif, menunjukkan kalimat yang logis dan tidak taksamana. Taksamana itu ambigu teman-teman, bias ya. Kemudian menggunakan bentuk kata yang sejajar, sejajar itu paralel, yaitu kata perimbuhan poan. Menggunakan kata yang memiliki makna yang bersama. Yang bersama itu sama juga dengan apa ini? Keterpaduan ya. Oke. Kita akan bahas ya. Ini apa namanya itu yang jadi fokus kita yang ini, kalimat ini. Kenapa ini disebut kalimat efektif? Oke, kalau teman-teman lihat ciri khas ini ya, teman-teman perlu lihat yang ini. Ini ada konjungsi dan atau koma atau banyak ya, atau banyak. Nah, lebih dari satu frasa yang seperti ini. Rencana penerapan PSBB di DKI menggambarkan secara lugas bahwa menyandingkan kebijakan yang disandingkan adalah pencegahan dan pemulihan. Ini ada dua ya. Kalau ada dua bersandingan seperti ini sama-sama pean gitu ya, maka itu disebut kalimat paralel. Nah, kalimat paralel itu menjadi efektif. Ini contohnya seperti ini ya. Apa yang disebut kalimat paralel itu teman-teman? Kalimat yang tersusun secara paralel, keparalelan itu tampak jelas pada jenis kata yang digunakan sebagai sesuatu yang paralel dengan memiliki unsur jenis kata yang sama. Agak susah ya. Kesalahan dalam menggunakan paralel ini, kata akan menjadikan kalimat menjadi tidak efektif. Langsung kita kasih contoh aja supaya benar. Nah ini teman-teman, dilihat ya. Ini kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun. Sebentar ya. Ini menyusun kelengkapan. Ini kan yang awal itu kan Ini kelengkapan ke. Kemudian peng. Ini sim, sembulan. Nah, ini tidak paralel. Bentuk koma banyak terdiri dari banyak frasa atau banyak apa namanya ya, klausa ya. Tapi tidak paralel ya, tidak sejajar itu intinya. Yang benar yang bawahnya itu. Kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun. Nah, pakai menyusun, kemudian melampirkan sama-sama, kemudian menggambarkan, kemudian menyimpulkan, itu sama-sama semua. Itu namanya paralel. Ya, jadi pada soal itu ada kata-kata pencegahan, penyebaran, kemudian pemulihan, itu semua menggunakan po. Berarti ini pasti paralel gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah paralel. Yang mana ini yang paralel? Yang opsi D. Kita kasih contoh berikutnya, paragraf berikut dengan cermat. Nah, diminta kita baca ya. Ibu kota baru memang dirancang menjadi area sehat, ramah keluarga, ramah anak, ramah pendidikan, dengan fasilitas infrastruktur yang paripurna kelas ibu kota negara. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Nah, terbayang hidup di ibu kota baru tanpa polusi dan kemacetan. Kalimat yang dicetak miring dikatakan efektif karena titik-titik. Ya, ini opsi pilihan ganjanya sama. Pokoknya modelnya seperti ini semua. Teman-teman tinggal amati saja. Dikatakan efektif tadi kita sudah belajar kalau di situ ada klausa, ada koma, ada dan serta itu sejajar, maka pasti itu adalah paralel. Nah, sekarang kita akan analisa ini. Ini kan tidak ada paralelnya gitu ya. Kan itu jadi satu ya, subjek predikat ya, objek itu aja ya. SPO gitu ya. Jadi keterangan pada keterangannya tidak terjadi banyak keterangan gitu ya. Keterangannya tidak macam-macam. Nah, kalau tadi pakai keterangan macam-macam, maka kita pakainya yang baan, yang sejajar. Sekarang kita analisa ini. Ini ya. Ini kalau disebut paralel kan sudah tidak mungkin ya. Hanya kan ada SPO nih ya.
Sekarang teman-teman lihat di situ kalau kita pecah subjek predikat objeknya ini ya, subjek predikat objeknya kan seperti ini, sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Nah, di situ teman-teman perlu mengamati kalau nih ya, ciri khas ya. Kalau subjeknya itu panjang sekali seperti ini, sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal, ini kan panjang sekali. Nah, kalau panjang sekali seperti ini, itu kemungkinan ada dua, yaitu kalimatnya itu efisien. Ya, dikatakan efisien tidak terjadi perulangan objek. Misalkan ini, sarana dan prasarana, kalau yang salah yang tidak efektif ya, perhatikan ya. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang sarana tersebut atau yang hal tersebut menggunakan mode ramah lingkungan. Nah, itu ada pengulangan. Itu ya. Biasanya kalau seperti itu pasti tidak efektif. Nah, kalau yang efisien ya seperti ini. Hanya satu saja. Subjeknya panjang, kemudian setelah itu tidak ada subjek lain untuk menggantikan subjek utama ini. Jadi sistemnya hanya SPO saja. Ya, itu namanya efisien, yang hanya terdiri dari SPO. Tidak berganda gitu ya. Kemudian dikatakan tidak ambigu jika tidak menimbulkan salah tafsir atau tafsir ganda. Itu biasanya memang kalau subjeknya itu panjang, maka nanti menjadikan salah tafsir atau ambigu ya, atau taksa ya, atau makna taksa gitu. Jadi intinya teman-teman, nanti teman-teman cermati kalau ada perulangan yang keterangan, ada komanya, ada adanya, itu pilihlah yang paralel. Nanti kalau seperti ini modelnya, subjeknya panjang sekali, nanti pilihlah yang efisien dan tidak ambigu. Subjeknya panjang. Ya, jadi jawabannya adalah opsi B. Yang pertama ini, Pak Aja. Bu Siti, guru kelas 5, menetapkan tujuan pembelajaran KD 3.6 kelas sebagai berikut ya. Jadi nanti teman-teman akan disajikan KD-nya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terampil menerapkan sifat-sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alat evaluasi yang digunakan Bu Siti untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut adalah titik-titik. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana untuk menjawab soal ini. Yang paling pokok teman-teman harus mengetahui ini soal KD ini KD apa gitu ya. KD kalau tulisannya KD 3.6 itu berarti KD 3, yaitu penilaiannya adalah penilaian ranahnya ranah pengetahuan gitu ya. Ranah pengetahuan. Nah, karena ramah pengetahuan nanti mekanisme untuk instrumennya seperti apa saja teman-teman harus paham gitu ya. Kemudian setelah itu teman-teman harus analisa kata kerja operasionalnya itu berada pada ranah pengetahuan yang apa gitu. Caranya gitu. Yang pertama tadi ya, KD-nya dianalisa dulu, KD-nya ikut ranah apa? Penilaian pengetahuan, keterampilan atau sikap. Kalau sikap itu 1 2, kalau pengetahuan itu 3, kalau keterampilan itu 4. Jadi ini di sini tertulis 3. Jadi masuknya di ranah pengetahuan gitu ya. Yang kedua itu KKO-nya ya, KKO-nya. Nah, saya jelaskan karena di sini tadi pertanyaannya adalah untuk ranah pengetahuan, maka penilaian pengetahuan itu ada tidak lepas dari taksonomi Bloom ya. Teman-teman bisa sudah kita sering ya memberikan pembelajaran tentang taksonomi Bloom secara panjang ya. Kata kerja operasionalnya apa saja, namun kita akan singkat saja. C1 itu menyebutkan. Jadi menyebutkan definisi, menyebutkan pokoknya yang mudah-mudah sekali itu ya, hafalan itu ya. Kemudian yang kedua itu sudah tahap memahami, itu menjelaskan kata kerja operasionalnya dan sekitarnya, termasuk mengidentifikasi itu kadang masuk di C2 juga. Kemudian C3 itu menerapkan, jadi pemberian contoh juga ikut menerapkan, kemudian melakukan juga ikut menerapkan, menentukan juga ikut menerapkan. Kemudian C4 itu menganalisis, itu kata kerja operasionalnya ya biasanya menganalisis, menelaah, menguraikan, menghubungkan itu ya. Kemudian C5 itu menyimpulkan, membandingkan itu ya. Kemudian C6 itu tahapan mencipta atau mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi dan lain-lain. Nah, biasanya teknik penilaian pengetahuan itu ada 3 jenis. Ada teks tertulis,
Itu macamnya banyak, ada pilihan ganda, menjodohkan, uraian, tergantung kebutuhan gitu ya. Kalau levelnya ingin ke HOTS biasanya uraian, bukan pilihan ganda, bukan menjodohkan. Kemudian tes lisan itu biasanya untuk tahap-tahap awal ya, biasanya untuk konteks C1 atau menyebutkan itu lisan. Kemudian penugasan ini juga macam-macam, tapi biasanya soal-soalnya adalah soal uraian atau esai. Nah, karena di sini adalah menerapkan, ini yang menerapkan itu maksudnya tadi berarti pengetahuan C3. Ya, pengetahuan C3 level gradasinya C3. Nah, kalau kita lihat ya, yang opsi A pilihan ganda berarti pengetahuan benar ya. Pengetahuan, kalau yang E dulu yang E, kita analisa yang E. Unjuk kerja ini berarti kan keterampilan, jadi langsung kita silang saja ini tidak mungkin gitu ya. Kemudian opsi D menjodohkan itu level mudah ya, bukan susah ya. Level mudah menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban, berarti ini kan masuknya di menjelaskan cara memainkan alat musik gitu ya. Menjelaskan itu masuknya di C2. Kemudian yang tertulis tentang jenis-jenis alat musik itu kan hanya menjelaskan atau memahami, jadi masuknya di level C2 juga. Nah, kemudian yang A itu pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi itu kan menjelaskan. Kalau contoh pemanfaatan itu C3 ya. Jadi kalau yang B itu menyebutkan kegunaan itu pasti C3. Ini tadi C2 dan C3. Kalau menjelaskan itu C2, menerapkan C3. Nah, karena di sini fokusnya adalah penerapan, maka yang paling tepat adalah opsi B gitu ya. Opsi B. Penerapan alat musik C3, langsung ke penerapan. Tidak hanya sifat-sifat bunyi, tapi juga penerapannya. Ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Itu cara menjawabnya seperti itu. Nah, soalnya seperti ini. Dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data. Ini ya. Bebas mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar salahnya tidak dugaan. Hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik, konstruktivistik, kognitivistik, behavioristik, humanistik, cybernistik. Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu bukan kaitannya dengan secara umum dengan teori belajar ini. Ya. Maksudnya begini, saya berikan contoh yang ini, kenapa ini penting ya. Ini sebenarnya itu model belajar apa gitu ya. Kalau pada soal narasi soal itu sebenarnya model belajar apa. Nah, kalau pada soal ini jelas ini model belajar discovery learning. Nah, discovery learning itu turunan dari teori belajar apa? Apakah behavioristik, apakah konstruktivistik, atau kognitivistik atau humanistik. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami sub-sub dari masing-masing teori belajar. Misalkan teori belajar behavioristik, maka teman-teman mengenal teorinya Pavlov, ya, teorinya Bandura, teorinya Brunner. Ya, Brunner itu yang kognitif ya. Nah, terus kemudian teorinya macam-macam, itu teman-teman harus paham gitu ya. Oke, kita akan bahas ini. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa soal ini pada deskripsi soal, pada pertanyaan soal itu dijelaskan bahwa ini kemungkinan besar adalah discovery learning, dan discovery learning itu bagian dari konstruktivistik. Apa buktinya? Ayo kita lihat ya. Begini penjelasannya teman-teman. Nah, ini inti dari aplikasi pendekatan konstruktivistik dapat ditemui dalam pembelajaran kooperatif, model pembelajaran penemuan. Jadi subbagian atau model pembelajaran yang dikembangkan dari teori konstruktivistik itu contohnya discovery learning, inquiry learning, jigsaw, cooperative scripting, dan model investigasi kelompok. Itu ya turunannya ya, atau model yang dikembangkan dari teori yang bersesuaian dengan konstruktivistik. Nah, pada soal itu sama persis dengan discovery learning ya. Ini ada tahap fase stimulasi atau tahap pertanyaan, pengajuan pertanyaan. Kemudian tahap identifikasi masalah itu membuat hipotesis atau jawaban sementara, ya, dugaan sementara atau hipotesis. Kemudian baru mengumpulkan data, jadi anak-anak diberi kebebasan mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kemudian diolah datanya. Kemudian fase pembuktian, artinya anak-anak diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk membuktikan apa terhadap dugaan yang dia telah
kemukakan gitu ya. Yang terakhir adalah prinsip generalisasi, di mana kesempatan pada siswa untuk menarik kesimpulan. Jadi setelah pembuktian kemudian dibuat generalisasi. Yang terakhir sebenarnya penutup ya, penutup tidak terlalu penting gitu ya. Jadi ini kan persis sama dengan apa yang pada soal tadi gitu ya. Kembali ke soal, jadi ini tadi adalah jawaban yang paling tepat adalah konstruktivistik ya teman-teman ya. Oke. Kemudian soal kedua, nanti teman-teman akan disajikan indikator lagi seperti ini. Siswa dapat menganalisis tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di situ kata kerja operasionalnya adalah menganalisis, berarti itu ranahnya ke pengetahuan gitu ya. Alat ukurnya untuk mengukur guru tersebut memilih titik-titik. Jadi kita diminta untuk memilih alat ukurnya. Apakah tes tertulis tentang hak dan kewajiban, penilaian diri, lembar observasi kegiatan siswa, jurnal perkembangan siswa, kemudian portofolio karya peserta didik. Nah, karena di sini menganalisis berarti masuknya kan ranah pengetahuan gitu ya. Ranah pengetahuan berarti analisis C4 ya, C4 ranah pengetahuan pada gradasi C4. Nah, kalau tes tertulis kan pengetahuan ya. Penilaian diri itu sikap ya kan. Lembar observasi itu juga sikap. Jurnal itu juga sikap. Portofolio itu keterampilan. Jadi sudah kelihatan di sini jawabannya pasti otomatis yang opsi A gitu ya. Jadi kalau teman-teman kan sudah sering kita berikan pembelajaran ya. Kalau pengetahuan itu ada 3 item yang dipakai ya, alat ukurnya bisa tes tertulis, lisan, penugasan. Kalau penilaian sikap itu ada penilaian diri, observasi, jurnal gitu ya. Kemudian angket, wawancara itu penilaian pada sikap. Kemudian kalau keterampilan itu ada 4 item, yaitu penilaian praktik, penilaian penilaian produk, penilaian portofolio dan penilaian project gitu ya. Teman-teman harus memahami itu gitu ya. Oke, soal berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar jantung. Ini juga sering kita bahas gitu ya. Perhatikan keadaan atau kondisi bagian-bagian jantung berikut ini. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung. Jadi teman-teman diminta untuk menganalisa dari gambar itu pernyataan yang benar seperti apa. Kita lihat ya, gambar A mengilustrasikan diastolik karena ventrikel jantung mengalami kontraksi. Yang B, gambar A mengilustrasikan tekanan sistolik karena otot jantung relaksasi. Gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika terjadi tekanan di arteri saat jantung relaksasi. Yang D, gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika bilik jantung mengalami kontraksi. Atau gambar B mengilustrasikan tekanan sistolik ketika bilik jantung mengalami relaksasi. Jadi kita diminta untuk menganalisis gambar, kemudian juga alasannya seperti apa, kenapa dibilang diastolik, kenapa dibilang sistolik. Jadi selain melihat itu gambar, ya itu termasuk tekanan diastolik atau sistolik, kemudian juga diminta untuk alasannya seperti apa. Nah ini tipikal soal-soal yang hot itu seperti ini teman-teman, diminta untuk menganalisis gitu ya. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Oke, silakan teman-teman lihat. Nah, pertama kita lihat pengertian diastolik. Diastolik itu teman-teman hafalkan ya. Ketika jantung mengendur. Nah, jadi jantung yang dimaksud jantung di situ adalah otot jantung. Nah, otot jantung yang dimaksud adalah otot ventrikel atau otot bilik. Saya terangkan lagi bahwa yang dinamakan jantung di situ maksudnya adalah otot jantung. Nah, otot jantung itu yang dimaksud adalah otot ventrikel. Yang dimaksud otot ventrikel itu adalah otot bilik. Jadi ketika saya mengatakan jantung itu artinya otot jantung atau ventrikel atau bilik. Nanti teman-teman akan di pilihan ganda akan disajikan kadang disebut bilik, kadang ventrikel. Kalau tidak paham gimana? Kan gitu ya. Oke, ketika jantung mengendur atau ventrikel itu relaksasi. Nah, darah memasuki jantung, itu diastol. Ya. Nah, ventrikel atau bilik jantung relaksasi ya tadi artinya ya. Darah mengalir dari serambi menuju ke bilik atau ventrikel. Ya, kemudian kalau sistolik itu jantung berkontraksi atau otot jantung berkontraksi. Darah jadi meninggalkan jantung. Yang berkontraksi tadi apa? Ketika otot jantung itu disebut ventrikel atau bilik. Atau ventrikelnya berkontraksi, darah mengalir dari ventrikel menuju arteri seluruh tubuh. Gambarnya ini. Ya, ketika bilik yang bawah itu bilik ya.
Yang bilik bawah itu kan mengembang. Ya, mengembang itu artinya biliknya adalah relaksasi. Ya, tidak memompa, tapi mengembang. Itu darahnya mengalir dari bilik cerambi menuju bilik. Ya, itu namanya diastolik. Kalau sistolik itu memompa, yang biliknya itu yang bagian bawah itu memompa sehingga darah itu keluar menuju seluruh tubuh, menuju arteri seluruh tubuh. Ventrikelnya jadi memompa atau kontraksi. Itu ya teman-teman, dipahami itu ya. Oke, berarti kita bisa jawab. Yang A kita lihat ya, gambar A ilustrasinya diastolik. A itu harusnya bukan diastolik ya. Itu kan memompa, artinya itu harusnya sistolik. Gambar A adalah sistolik benar atau jantung relaksasi tidak ya. Jadi ketika sistolik harusnya atau jantung itu adalah kontraksi. Jadi nomor opsi B juga salah. Opsi C, gambar B itu diastolik benar enggak? Benar. Karena di situ jantung mengembang, artinya tidak memompa atau relaksasi benar. Terjadi tekanan di arteri saat jantung relaksasi benar ya. Jadi jawabannya benar, yang C benar. Yang D, gambar B mengilustrasikan diastolik benar. Bilik jantung mengalami kontraksi, harusnya kalau diastolik kan bilik jantung atau ventricle itu harusnya relaksasi. Jadi yang D salah. Yang E gambar B mengilustrasikan tekanan sistolik, salah ya, jelas salah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Ini ya opsi C. Nah, seperti itu teman-teman. Soalnya begini teman-teman, dalam proses pembelajaran guru mengarahkan siswa pada diskusi pemecahan masalah. Jadi guru mengarahkan siswa pada diskusi dan pemecahan masalah. Artinya apa? Guru mengarahkan di sini bukan untuk memimpin ya, tapi di situ adalah menjadi bagian dari fasilitator ya. Fasilitator diskusi dan pemecahan masalah. Kemudian hingga melakukan proyek guna melatih mereka berpikir kritis. Oke. Ilustrasi di atas sesuai dengan karakteristik guru abad 21 yaitu titik-titik. Saya ulangi lagi, dalam proses belajar guru mengarahkan siswa pada diskusi dan pemecahan masalah sehingga melaksanakan atau melakukan proyek guna melatih mereka berpikir kritis. Nah, ini peran guru berdasarkan abad 21 yang apa? Apakah A, pengajar, pendidik, penasihat, pelatih, pembimbing, pengawas, fasilitator, motivator, inspirator, dan pemimpin, pengarah, penilai. Oke. Jadi ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran ya, intinya seperti itu, dan kemudian memfasilitasi anak untuk bisa berpikir kritis. Kita akan analisa masing-masing karakteristik guru abad 21, perannya seperti apa saja, coba kita lihat ya. Nanti sambil langsung dianalisa. Halaman pertama kita sediakan 5 dulu. Peran guru dalam abad 21 itu yang pertama guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahanan dan nilai yang buruk harus disingkirkan dari watak dan jiwa anak. Nah, ini tidak ada keterkaitannya dengan tadi ya, jadi tidak. Yang kedua, guru sebagai inspirator. Guru harus dapat memberikan ilham yang baik kepada kemajuan anak didik. Guru harus dapat memberi petunjuk cara belajar yang baik. Ini masuk tadi ya, masuk ya. Oke, nanti inspirator masuk berarti. Yang tiga, guru harus sebagai informator, di mana guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan. Ini juga tidak masuk ya, karena ini perkembangan iptek, tidak ada hubungannya dengan narasi soal. Yang keempat, guru sebagai organisator, artinya guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, tata tertib dan seterusnya. Itu berarti bukan, tidak termasuk gitu ya. Yang kelima, guru sebagai motivator. Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah aktif belajar. Nah, aktif belajar ini tadi masuk ya. Jadi di 1 sampai 5 sudah dapat 2 kita, inspirator dan motivator. Kita lanjutkan untuk yang 6 sampai 13 karena peran guru di abad 21 itu ada 13 item, teman-teman. Guru harus bisa sebagai inisiator, artinya guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan pengajaran, bukan mengikuti terus tanpa mencetuskan ide-ide inovasi, bukan ya. Yang nomor 7, guru sebagai fasilitator. Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitasi atau wadah yang memungkinkan kemudian kegiatan belajar. Ini masuk pasti ya. Nomor 8 ini masuk ya. Guru sebagai pembimbing, membimbing anak menjadi manusia dewasa susila. Ini tidak. Guru demonstrator, memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis. Ya, ini kurang ya, kurang. Tidak, ini bukan. Pengelola kelas, agar peserta didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi.
Ini juga sebenarnya bisa, tapi ini fokusnya adalah bagaimana pengelolaan kelas agar siswa itu punya motivasi gitu ya. Ini juga bisa lah. Nah, kemudian guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan pemahaman tentang media pendidikan. Ini tentang media kelihatannya tidak ya. Jadi dari semua itu tadi kita sudah dapat 3 yang paling utama, yaitu fasilitator, motivator, dan inspirator. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi C. Nah, berikutnya ada soal nanti teman-teman akan disajikan menganalisis soal yang telah dibuat oleh guru. Jadi dalam sebuah pembelajaran geometri di sekolah dasar, seorang siswa tidak dapat memilih kertas mana yang menutup kerangka sebuah prisma sebagai berikut. Ada gambar prisma, kemudian ada gambar kertas itu. Pertanyaannya, kertas berbentuk apa saja yang diperlukan untuk menutupi rangka kawat berikut. Nah, kemungkinan penyebab dari masalah tersebut adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menganalisa. Ya, langsung kita analisa ya. Soal latihan yang disusun oleh guru tidak mengukur kompetensi siswa. Ya ini mengukur karena di situ sesuai gitu ya. Ya sesuai. Ini apalagi di situ tidak ditentukan di situ KD-nya apa. Kan tidak bermasalah ya. Jadi yang A jelas bukan. Yang B, orang tua dan lingkungan sekolah tidak mendukung siswa, tidak ada hubungan dengan soal ya. Jadi soal itu tidak ada hubungan dengan orang tua dan lingkungan gitu ya. Kemudian siswa tidak belajar materi jaring-jaring prisma. Itu juga tidak gitu ya. Itu bukan alasan mengapa siswa tidak dapat memilih, bukan seperti itu. Yang di siswa kurang berlatih ini juga bukan. Yang di instruksi yang diterima siswa kurang jelas ini baru benar. Yang opsi E. Kenapa? Di situ tidak diminta untuk memilih atau bagaimana, kan tidak diminta. Harusnya kan ada di antara gambar-gambar berikut mana yang merupakan gambar penyusun prisma, kan seperti itu. Di situ tidak diminta untuk memilih gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E gitu. Kemudian teman-teman akan diminta untuk saya diminta untuk teman-teman membahas tentang ini lagi. Ternyata teman-teman gini. Jadi pertanyaannya hampir sama tapi ternyata cara jawabnya beda. Jadi jangan salahkan saya ya. Kak, ini harusnya jawabannya ini kok ternyata yang di YouTube itu, karena pertanyaannya berbeda. Saya tekankan lagi, pertanyaannya berbeda. Seperti soal ini kan gambarnya persis seperti yang di e-book ya kan, tapi cara jawabnya berbeda karena unsur-unsur yang ada di dalamnya berbeda gitu ya. Perhatikan gambar berikut mengilustrasikan Aldi Rina menimba air. Aldi itu yang menimba pakai katrol tetap yang sebelah kiri, Rina itu yang dikucer itu ya teman-teman ya, yang menarik secara langsung gitu ya. Nah, di situ ilustrasinya adalah apabila kedalaman sumur sama. Kedalaman sumur sama, besar ember Aldi itu lebih besar daripada ember dari Rina. Keduanya terisi penuh. Jadi ketika ember itu yang milik Aldi lebih besar daripada milik Rina, apa yang terjadi? Nah, teman-teman harus berpikir bahwa ketika ember lebih besar, maka massa yang diangkat juga lebih besar, lebih banyak gitu ya. Lebih banyak 2 kali karena di situ juga 2 kali karena volumenya berbeda 2 kali gitu ya. Apakah sama dengan usaha Rina? 2 kali lebih besar dari usaha Rina, setengah dari usaha Rina, tidak bergantung pada besar ember atau tidak dapat dibandingkan dengan usaha Rina. Oke, saya jelaskan detailnya seperti ini teman-teman. Ini ya. Nah, teman-teman kan tahu bahwa berat beban itu rumusnya W sama dengan M kali G. W itu berat beban, M itu massa, G itu gravitasi. Jadi berat beban itu tergantung dari massanya. Ya. Berat beban itu tergantung dari massa benda. Nah, massa benda itu sebanding dengan volume. Ya kan? Air kan semakin besar massanya, volumenya semakin besar massanya juga karena 2 kali, maka berat yang diambil si Aldi itu lebih besar 2 kali daripada berat Rina. Jadi beratnya Aldi yang ditarik Aldi itu 2 kali beratnya yang beban yang diambil Rina. Oke. Kemudian teman-teman harus mengetahui bahwa keuntungan katrol baik tetap maupun tarik langsung itu sama. Artinya apa?
berat beban itu sama dengan gaya tariknya. Itu ya, berat beban sama dengan gaya tarik. Sama, keuntungan katrol tetap dengan tarik langsung itu sama. Teman-teman jangan terkecoh ya. Katrol tetap dengan tarik langsung itu sama-sama keuntungan mekaniknya satu. Berat bebannya sama dengan gaya tarik. Yang membedakan apa? Yang membedakan cuma arahnya. Ya, kalau arahnya si Aldi itu kuasanya atau gaya tariknya menuju ke bawah, kalau si Rina itu ke atas. Itu aja, tapi sebenarnya berat bebannya sama dengan gaya tariknya. Ya. Nah, gaya tarik Aldi itu kan 2 kali gaya tarik Rina otomatis ya. Karena di situ dipengaruhi oleh berat beban tadi. Berat bebannya kan 2 kali Rina, maka gaya tariknya juga 2 kalinya Rina. Usahanya juga demikian karena kedalamannya sama, S itu kedalaman, F itu gayanya. Jadi usahanya Aldi otomatis ya setara dengan gayanya tadi. Karena gaya Aldi itu 2 kali gaya tarik Rina, maka usaha Aldi juga 2 kali usaha Rina. Gitu ya teman-teman ya. Itu nanti saya buatkan materi khusus untuk seperti ini supaya teman-teman itu tidak terkecoh. Gitu ya. Intinya begini, kalau semuanya sama, baik besar ember, panjang kedalaman, itu sama, maka gaya tariknya si Aldi sama dengan Rina. Itu kalau semuanya unsurnya sama. Nah, kalau misalkan embernya itu di 2 kali Rina, maka otomatis usahanya ya 2 kali Rina. Ya, misalnya embernya Aldi dengan embernya Rina itu sama, tapi kedalamannya Aldi itu 2 kali kedalaman Rina, maka ya sama seperti ini. Ya. Nah, jadi jawabannya 2 kali ya, 2 kali lebih besar daripada Rina. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Gitu teman-teman ya. Soal berikutnya, teman-teman diminta untuk menganalisis seperti ini. Ini sudah sering saya berikan contohnya, agak berbeda teman-teman. Jadi kadang-kadang yang ditanyakan adalah posisi ketika suhu sekian sampai sekian, itu saja yang dianalisa. Kadang pada saat peleburan saja, kadang kenaikan pada saat suhu sekian sampai sekian, gitu ya. Nah, sekarang saya bacakan dulu, perhatikan gambar. Es sebanyak 500 gram dari negatif 10 derajat Celcius hingga menjadi suhu T, di situ dilihat, dalam wadah A, dan es banyak 500 gram, masanya sama, dari negatif 5 derajat sampai ke T, gitu ya. Gambarnya kan seperti itu. Nah, kalor yang diperlukan wadah A adalah titik-titik. Teman-teman lihat di situ, grafiknya adalah grafik antara kalori dengan kenaikan suhu. Kalori dengan kenaikan suhu, atau banyaknya kalor dengan kenaikan suhu. Jadi langsung kita menganalisa, hitung saja langsung gitu ya. Tidak perlu kita menghitung MC delta T, tapi tinggal melihat grafiknya saja. Teman-teman lihat ini. Ini dari negatif 10 sampai T ini. Ya. Jumlah kalor yang diperlukan kan berarti dari 0 sampai 67.500 ya. 67.500. Jadi totalnya adalah 67.500 kan? Gitu ya. Jadi kalor yang dibutuhkan dari negatif 10 sampai T itu 67.500. Sementara untuk yang wadah B dari negatif 5 sampai T itu kan 61.500 kan gitu. Yang diminta dari negatif 5 sampai T. Nah, jadi diukur semua. Kadang teman-teman harus paham dari apa sampai apa ketika melebur, apa ketika kenaikan suhu. Yang melebur itu yang mendatar itu. Misalkan dari kalori 2.500 sampai 42.500 itu kalor leburnya. Ya, kalor untuk meleburkan, maka yang dianalisis hanya itu. Kalau ini total yang dianalisis, gitu ya. Oke, berarti kalor yang diperlukan A itu kan lebih besar dari kalor yang diperlukan B kan? Yang mana ini jawabannya? Yang A itu dilihat lebih kecil dari B, salah ya. Yang B sama dengan B, salah ya. Yang C sama dengan wadah B, salah ya. Yang D lebih besar daripada wadah B, yes. Ini ya, ini yes, yang ini benar. Sama dengan wadah B, berarti ini salah. Nah, kan gitu. Sebenarnya sederhana sekali, kita tidak menghitung, ini kita hanya melihat gambarnya. Sudah kelihatan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, soal berikutnya adalah soal tentang PTK. Ini agak ribet ya. Soalnya panjang sekali, tapi sebenarnya teman-teman bisa langsung ke pertanyaannya sebenarnya ya. Tapi kita bacakan dulu supaya teman-teman paham. Berdasarkan hasil analisis kemampuan menggali data oleh peserta didik
di kelasnya Pak Ujang mendapatkan data bahwa rata-rata hanya 5 orang dari 30 siswa yang melakukan wawancara dengan benar. Nah, sebagian besar siswa tidak dapat melaksanakan arahan yang telah dijelaskan. Selain itu, pada setiap melakukan wawancara, para siswa cenderung menanyakan materi di luar pokok wawancara. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Ujang kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Nah, metode apa yang dapat saya gunakan agar peserta didik atau siswa dapat terampil dalam melakukan wawancara ketika menggali data dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. A. Apakah pemberian naskah wawancara dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa dalam melakukan wawancara? B. Bagaimana pelaksanaan latihan wawancara terhadap narasumber dalam pelajaran IPA yang diselenggarakan sekolah lain? Yang C. Bagaimana strategi melaksanakan wawancara di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap percobaan? Yang D. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Oke, soal ini memang membingungkan atau bahasa kerennya membagongkan gitu ya teman-teman ya. Sangat membagongkan. Karena apa? Karena menurut kami dari tim penganalisis soal itu sebenarnya dalam menentukan permasalahan itu harusnya begini teman-teman. Coba teman-teman simak. Jadi dalam komponen-komponen di dalam kelas yang dapat dijadikan sasaran PTK atau permasalahan-permasalahan yang di dalam kelas yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sasaran PTK. Itu yang pertama dari faktor siswanya. Siswa di sekolah yang diampu, bukan sekolah lain gitu ya. Bisa perilaku, motivasi, semangat belajar, keterampilan berpikir, kemudian pemahaman dan lain-lain ya. Yang kedua dari gurunya, misalkan penggunaan metode, strategi, pendekatan. Kemudian dari materinya, biasanya urutan penyajian materi, pengorganisasian materi, bagaimana penyajian materi dan seterusnya. Kemudian dari alatnya, ya, bisa lab, penggunaan media pembelajaran, penggunaan sumber belajar. Kemudian penilaian proses dan hasil belajarnya yang dari kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian dari lingkungannya juga bisa diambil sebagai sasaran PTK. Misalkan mengubah kondisi lingkungan menjadi lebih kondusif, penataan ruang kelas, penataan lingkungan sekolah, ya, penghiasan kelas dan lain-lain. Bisa ke pengelolaan sekolahnya, misalkan melalui pengelompokan siswa, pengaturan jadwal. Ya, jadi hubungannya dengan permasalahan siswa, guru, materi, alat sarana prasarana, proses, lingkungan, dan pengelolaan kelas itu bisa dijadikan sasaran PTK. Kembali ke soal, kalau kita lihat di sini, yang A itu pemberian naskah itu berarti metodenya, ya, metodenya berarti bisa enggak? Yang satu pasti bisa. Terjadi di mana? Yang satu di sekolahnya sendiri bisa. Yang B, pelaksanaan latihan wawancara terhadap narasumber yang diselenggarakan di sekolah lain tidak, ya karena kita melakukan PTK itu di sekolah kita, tidak ada hubungannya dengan sekolah lain gitu. Sekolah lain hanya sebagai referensi, tapi itu bukan. Itu ya, yang dua pasti bukan. Jadi kalau teman-teman jawab C, D, E itu jelas salah. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi melakukan wawancara di luar kelas? Nah, itu kan terkait dengan strategi. Ya, strategi itu berasal dari guru, jadi bisa juga. Ya. Motivasi itu dari siswa, bisa. Ya. Kemudian apa saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Nah, ini yang menjadi masalah. Biasanya untuk yang poin 4 itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan permasalahan sebagai bahan refleksi. Tapi di situ tidak ada opsi 1, 3. Nah, karena itu jawaban yang tadi yang A dan B yang memenuhi, yang C, D, E itu jelas tidak. Maka kita pilihnya kalau yang B itu 3, 4 kan tidak lebih etis. Maka kita pilih yang opsi A. 1, 3, 4. Ada 1 dan 3-nya itu penting. 1 dan 3 itu jelas benarnya. Maka 4 itu bisa dijadikan bahwa apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah itu terkait penggunaan lingkungan, penggunaan media, sarana prasarana pendukung. Kemungkinan itu ya. Jadi kita ikutkan, jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikutnya, seorang siswa mencatat di buku sebagai berikut, itu ada orat-oratannya seperti itu. Saya cenderung tidak terlalu memikirkan itu ya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu memikirkan gambar seperti ini. Langsung ke soal saja. Berdasarkan catatan siswa tersebut, pertanyaan yang relevan terhadap kategori HOTS yang mana?
Apakah hitunglah KPK FPB, ubahlah bilangan sekian menjadi faktor prima penyusunnya, manakah dari 30 dan 45 menjadi faktor prima yang lebih banyak, apakah ada berapa faktor prima penyusun angka 24, apakah yang dari bilangan 10 sampai 50, rancanglah sebuah urutan bilangan yang beranggotakan bilangan yang memiliki 3 faktor. Teman-teman lihat ini pertanyaannya unik. Tapi teman-teman harus paham kategori HOTS atau High Order Thinking Skill itu yang apa. Jadi kategori HOTS itu sebenarnya ada 3 item ya. Saya sudah pernah jelaskan yang namanya HOTS itu harus transfer knowledge. Transfer knowledge-nya harus meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, kognitifnya harus levelnya C4, C5, C6. Itu ya, saya tuliskan nih ya. C4, C5, C6. Itu transfer knowledge-nya. Kemudian harus problem solving-nya harus dapat. Ya, critical thinking, problem solving, kemudian kreatif inovasinya juga harus ada. Gitu ya. Tapi di situ kita fokusnya kita lihat dari opsi pilihan gandanya kita cukup menggunakan yang transfer knowledge untuk ranah pengetahuan dari C4 sampai C6. C4 itu harus ada unsur menganalisisnya, C5 itu harus ada unsur membandingkannya, C6 harus ada unsur menemukan atau mengkonstruksi atau mendesainnya. Kalau kita lihat ya, hitunglah itu tahap penerapan atau penentuan. Jadi masuknya di C3. Saya jelaskan lagi yang opsi A, lihat teman-teman, opsi A. Hitunglah, ya, hitunglah itu kita langsung menghitung. Yaitu berarti melakukan proses menghitung. Itu masuknya di C3. Ya teman-teman kalau lupa lihat di taksonomi belumnya ya. Di video-video sebelumnya sudah saya berikan ya. Kemudian yang B, ubahlah bilangan. Nah, disuruh mengubah itu berarti menjelaskan. Mengubah, menjelaskan ya. C3 juga bisa. Jadi C2 bisa, C3 bisa. Tergantung tingkat kesulitannya. Yang C, manakah dari 30, 45 memiliki faktor prima penyusun lebih banyak? Berarti membandingkan kan, diminta untuk membandingkan mana yang lebih banyak faktor primanya antara 30 dan 45. Ini jelas ya, membandingkan itu masuk kriteria HOTS C5. Yang D, ada berapa faktor prima? Berarti memahami C2, menjelaskan itu. Dari bilangan 10 sampai 50 rancanglah sebuah urutan. Ini juga hampir benar. Tapi di situ diminta mengurutkan. Mengurutkan itu masuknya di C3. Ya, karena pertanyaannya adalah urutan bilangan. Ya, maka masuknya di C3. Ya, jadi teman-teman paham ya. Jadi jawabannya C. Nah, Kak di YouTube sebelahnya kok jawabannya E. Teman-teman perlu dilihat. Yang opsi C itu tidak ada pada YouTube sebelumnya. Karena YouTube sebelumnya itu datanya belum lengkap. Masih titik-titik-titik. Jadi kalau masih titik-titik yang paling berpeluang ya E. Karena di sini data sudah lengkap maka gunakan video terbaru. Jadi teman-teman jangan mungkin ada pembahasan video yang saling bertolak belakang gitu ya atau salah pembahasan. Itu bukan salah tapi datanya belum lengkap. Nah, kalau seperti ini opsi A sampai E kan sudah ada, berarti datanya lengkap. Pilih video terakhir. Itu kalau belajar seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next berikutnya. Suku keempat dan suku ke-10 suatu barisan aritmatika adalah 21 dan 51. Nah, rumus suku ke-n barisan aritmatika tersebut adalah titik-titik. 2n dikurangi 3, 5n dikurangi 1, 5n dikurangi 3, 3n dikurangi 1, atau 2n ditambah 3. Coba teman-teman, kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Paling enak sebenarnya menggunakan cara dimasukkan langsung. Gitu ya. Misalkan itu yang ditanyakan kan barisan suku KN-nya. Ya, rumus suku KN-nya. Suku keempat berarti teman-teman gantikan n dengan angka 4, apakah jawabannya 21 apa tidak? Itu bisa pakai itu. Itu kan suku keempatnya 21. Saya terangkan lagi, suku keempatnya adalah 21. Berarti ketika n diganti 4, jawabannya harus 21. Coba kita lihat ya yang A. 2 kali n, 2 kali 4 kan 8, dikurangi 3 kan 5. Jadi tidak mungkin jawabannya A. Nggak mungkin. Kita lihat yang E. 2n tambah 3, 2 kali 4 kan 8 tambah 3, 11. Tidak mungkin. Gitu ya. Teman-teman bisa cek pakai itu. Tapi ini aneh ya. Ini soal asli gitu ya. Anehnya begini. Ini tidak ada jawabannya, tapi saya kira pembuat soalnya salah dalam mengetik. Jadi pembuat soal juga manusia, salah ketik gitu ya. Nah, saya terangkan
pakai aturan matematika saja supaya teman-teman paham nanti ya. Oke. Pertama kita tuliskan yang diketahui U4-nya 21, U10-nya 51. Rumus barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Ya, saya sudah terangkan di video sebelumnya. Kemudian kita masukkan U4. Ketika U4 berarti N-nya diganti 4 kan gitu ya. Jadi U4 sama dengan A tambah N-nya diganti 4. 4 dikurangi 1B. Jadi U4-nya kan nilainya 21. Jadi 21 sama dengan A tambah 3B. Tuh, U4 sudah dimasukkan. Sekarang masukkan U10. UN berarti N-nya diganti 10 ya. U10 berarti A tambah 10 dikurangi 1B. U10 berarti A tambah 9B. Nah, U10-nya 51 maka ya tulis itu. Nah, dari persamaan 1 2 kita bisa ambil ini ya. Nah, jadi ini. A tambah 3B kan 21. A tambah 9B kan 51. Nah, kita kurangkan. Yang bawah kurangi atas kan boleh, yang atas kurangi bawah boleh, yang bawah kurangi atas boleh gitu ya. A kurangi A hilang, tidak usah ditulis. 9B kurangi 3B kan 6B. 51 kurangi 21 kan 30, ya kan? Bener kan? Yang bawah kurangi atas. Oke, B-nya berarti 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 kan 5. Ketemu B lah 6. B-nya ketemu 5. Sekarang kita cari A dengan mengambil salah satu. A tambah 3B 21 aja. A tambah 3B kan 21. B-nya kan dimasukkan 5. Jadi A tambah 3 kali 5 kan 21. A tambah 15 ketemu 21. A-nya berarti 21 dikurangi 15. Kan gitu ya. Jawabannya 6. Ketemu 6, B5. Kita langsung kembalikan ke rumus UN. UN sama dengan A tambah N-1B. Jadi UN sama dengan 6 ditambah B-nya 5. Ya. Distribusikan yang N kalikan 5, kemudian min 1 kalikan 5. 6 ditambah 5N dikurangi 5. 6 dikurangi 6 dengan negatif 5. Yang 6 dengan negatif 5 ini ya. Yang tidak ada N-nya. Itu kan 6 dikurangi 5 kan ketemu 1. Plus 1 ya. Jadi 5N ditambah 1. Itu tidak ada di pilihan gandanya. Nah, itu berarti kemungkinan si penulis soal atau pengetiknya itu kurang jeli gitu ya, menganggap bahwa plus di situ adalah min. Maka yang jawaban yang paling mendekati kira-kira ya, ini kan tetap tidak ada bonus dalam soal-soal seperti itu. Teman-teman harus kira-kira saja. Ini ya jawabannya ya. Ya. Itu harusnya plus, tapi ya di antara A sampai E itu yang paling mendekati ya B itu. Kita mulai yang pertama, silakan teman-teman jawab. Ini soalnya seperti ini. Salah satu tahap dalam perkembangan kognitif peserta didik adalah tahap operasional konkret. Nah, sesuai dengan tahapan tersebut, proses pembelajaran di kelas lebih menekankan pada beberapa hal, yaitu titik-titik. Ini yang ditanyakan adalah tahap operasional konkret itu kira-kira seperti apa? Apakah pemberian tugas yang tidak rutin, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, penggunaan media sumber belajar alat peraga, penekanan pada belajar yang baik, sikap belajar yang baik, atau pemberian tugas rutin. Nah, kita harus mengenal ya, tahapan operasional konkret itu, untuk jawab soal ini, tahapan operasional konkret itu adalah tahapan yang dikemukakan oleh Jean Piaget ya. Jadi Jean Piaget itu mengemukakan bahwa anak di usia dasar, anak di usia 7 sampai 12 ya kelihatannya 7 sampai 12 itu pada tahap operasional konkret. Seperti apa gambarannya? Seperti ini teman-teman. Jadi operasional dalam teori Piaget itu prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek ya. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang, operasi mentalnya jarang, kemudian logikanya belum memadai. Maka dari itu menggunakan dan merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Itu untuk anak usia SD atau 7 sampai 13 tahun gitu ya. Oleh karena itu penting dalam penggunaan media konkret maupun sumber belajar yang konkret. Itu teorinya Jean Piaget untuk tahapan operasional konkret sekitar 7 sampai 12 tahun gitu ya. Jadi dari sini kita bisa jawab, jawaban yang paling tepat adalah opsi C gitu ya. Penggunaan media, sumber belajar dan alat peraga. Nomor berikutnya,
Hari Raya Idul Fitri ini juga masuk kisi-kisi ya teman-teman ya. Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 15 sampai 16 Juni. Sedangkan Idul Fitri tahun 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 5 sampai 6 Juni. Nah, perbedaan tanggal ini dikarenakan kalender Masehi titik-titik. Jadi teman-teman, ciri khas dari soal-soal UP itu yang modal seperti ini itu nanti teman-teman akan ditanyakan, oh kalender Hijriah seperti apa atau ini kalender Masehi seperti apa. Seperti ini. Ini yang kalender Masehi yang ditanyakan ya. Kita lihat opsi yang A. Dibuat berdasarkan periode rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan rotasi bulan. Yang B, kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode revolusi bumi. Yang C, dibuat berdasarkan revolusi bulan, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. Yang E, dan kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode rotasi bumi. Maksudnya bagaimana ini ya? Ya, oke, kita akan bahas gitu ya. Tapi soalnya memang seperti ini. Oke. Berarti kita harus memahami dulu kalender Masehi dan kalender Hijriah gitu ya. Jadi menurut kalender Hijriah itu yang dipakai oleh orang-orang Islam gitu ya untuk menandai puasa, kemudian ada Idul Fitri dan lain-lain gitu ya. Kalender Hijriah itu menggunakan revolusi bulan ya terhadap bumi sebagai dasar perhitungan. Jadi satu bulannya itu ya satu putaran dari bumi. Ya, jadi satu putaran dari bulan ke bumi itu ya. Sebagai dasar perhitungan revolusi ya. Kemudian revolusi bulan terhadap bumi itu nilainya kisarannya 354 hari atau disebut 1 tahun Hijriah. Ya, jumlah hari totalnya itu ya. Kemudian kalender Masehi itu menggunakan revolusi bumi terhadap matahari sebagai dasar perhitungan. Nah, 1 tahunnya adalah 365 hari. Ya, 365 hari. Atau disebut sebagai tahun Masehi, 1 tahun Masehi, sama 1 tahun Masehi ya. Oke, paham ya. Jadi kalau kalender Hijriah itu menggunakan revolusi bulan terhadap bumi. Jumlah 1 tahunnya adalah 354 hari. Kemudian kalau kalender Masehi menggunakan revolusi bumi terhadap matahari, totalnya 1 tahun adalah 365 hari. Jadi kita bisa jawab kalau kita lihat opsi yang A ya. Apakah kalender Masehi itu dibuat berdasarkan periode rotasi bumi? Bukan rotasi ya, tapi dua-duanya memang tentang revolusi, bukan rotasi. Jadi opsi A jelas salah. Yang B, kalender Hijriah dibuat berdasarkan revolusi bumi, bukan ya. Yang revolusi bumi harusnya adalah kalender Masehi. Kemudian yang C dibuat berdasarkan revolusi bulan. Revolusi bulan itu harusnya bukan Masehi tapi Hijriah ya. Jadi C juga salah. Yang D dibuat berdasarkan periode revolusi bumi benar. Hijriah berdasarkan revolusi bulan benar ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Next soal berikutnya, guru kelas 1 SD sudah mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam. Nah, pada saat pandemi materi ini terpaksa disajikan dengan video. Ketika dikonfirmasi, banyak orang yang mengeluh karena anaknya kurang menguasai teknik tersebut. Jadi ini intinya sistem pembelajarannya adalah materinya adalah teknik meminjam, sistem pembelajarannya dengan menggunakan video. Kita tahu bahwa anak kelas 1 itu masuk dalam tahap operasional konkret ya, jadi tidak mungkin diajarkan hanya dengan lewat video gitu ya. Jadi orang tua banyak mengeluh, intinya seperti itu. Nah, teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena itu? Silakan teman-teman jawab A sampai E. Yang A, teori belajar matematika harial bahwa belajar dimulai dengan masalah way of thinking dan diakhiri dengan way of understanding. Kemudian yang B, teori Vygotsky menyatakan bahwa belajar harus dimulai dari hal-hal yang dikenali siswa. Yang C, teori belajar dengan mengulang-ulang atau learning. Yang D, belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya atau sesuai teori Piaget. Atau yang E, siswa harus banyak praktik seperti yang disampaikan dalam teori belajar Blue Show gitu ya. Oke, kita akan bahas
ini, silakan teman-teman coba dulu. Nah, kita ambil pemikirannya begini, bahwa anak kelas SD, kelas 1 SD ya, kelas SD itu kebanyakan adalah masuk dalam tahap atau memang masuk dalam tahap operasional konkret. Jadi pengajaran itu tidak bisa disajikan hanya sekedar teori verbalistik atau hanya sekedar video saja, tapi juga harus memanipulasi benda-benda konkret. Jadi tidak bisa lewat video, harusnya lewat langsung menggunakan jari, misalkan pengurangan atau penjumlahan itu pakai jari, atau langsung memanipulasi benda-benda langsung gitu ya, misalkan kaki kambing untuk menentukan perkalian 4 kali 1 atau 4 kali berapa gitu ya. Jadi jawaban yang memang paling benar adalah opsi B. Next, berikutnya, Pak Mahmud, guru SD di Jawa Barat, mendapatkan informasi dalam pembelajaran abad 21, communication adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai peserta didik. Communication atau komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan berbagi pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi. Nah, Pak Mahmud ingin sekali agar peserta didiknya menguasai karakteristik communication itu. Dalam pembelajaran kegiatan yang dilakukan Pak Mahmud, agar siswa menguasai karakteristik tersebut antara lain titik-titik. Jadi intinya begini teman-teman, intinya Pak Mahmud itu ingin mengembangkan kemampuan komunikasi dari peserta didik gitu ya. Kita lihat opsi A sampai E, nanti silakan teman-teman jawab gitu ya. A, siswa dilatih untuk memilih manakah pernyataan yang benar dan salah. B, guru menugaskan kelompok untuk membuat poster. C, guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster disusun kembali merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Kemudian yang D, guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Atau yang E, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Oke teman-teman, jadi kita langsung analisa gitu ya. Jadi kalau lihat yang A, siswa dilatih untuk memilih manakah pernyataan yang benar dan salah. Untuk memilih pernyataan yang benar dan salah itu artinya anak diminta untuk berpikir secara dalam. Nah, berpikir secara dalam ini dalam keterampilan abad 21 disebut critical thinking atau berpikir kritis. Jadi opsi A itu berpikir kritis gitu ya, atau critical thinking. Kemudian yang B, guru menugaskan kelompok untuk membuat poster. Guru menugaskan kelompok ya, untuk membuat poster. Jadi menugaskan secara berkelompok itu masuknya untuk pengembangan kolaborasi atau kerjasama. Membuat poster itu untuk meningkatkan kreativitas. Jadi yang opsi B itu yang dikembangkan adalah collaboration dan kreativitas atau kreatif dan kolaborasi ya. Yang C, menugaskan kelompok membuat poster ya, itu kolaborasi kreativitas. Kemudian poster disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan jadi satu, berarti ini masuk kolaborasi juga. Kemudian pemikiran dari beberapa orang itu artinya inovasinya juga masuk. Kemudian critical thinkingnya juga masuk, ini creative thinking, collaboration, dan critical thinking atau berpikir kritis. C itu banyak sekali yang diujikan atau dikembangkan. Yang di guru membuat soal latihan yang mendorong untuk memecahkan masalah. Nah, kemampuan memecahkan masalah itu dalam 4C atau keterampilan abad 21 itu masuknya di problem solving. Kemudian yang E, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Ini berarti communication dan critical thinking juga bisa. Tapi ini tujuannya memang communication. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Soal berikutnya yang sesuai kisi-kisi adalah tentang menghitung jarak kecepatan waktu. Gitu ya. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah bus dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam berangkat dari kota A pada pukul 7, tiba di kota B pukul 19.45. Namun di perjalanan bus berhenti sebanyak 2 kali untuk istirahat. Ya, masing-masing 15 menit dan 30 menit. Berapa jarak antar kota A dan kota B? Oke teman-teman, kalau soalnya seperti ini silakan teman-teman jawab pakai siapkan kertas dan pensilnya. Itu ya.
Jadi di pause dulu, kemudian kita coba bagaimana skema pengerjaannya. Coba teman-teman lihat, kita mulai ya pembahasannya ya. Kecepatan rata-ratanya adalah 65. Kita lihat yang berangkatnya dari kota A ke kota B itu waktu totalnya berapa. Kan jam 7 sampai jam 19.45. Itu artinya jam 12 jam lebih 45 menit ya. Jadi total waktunya 12 jam 45 menit. Nah, ternyata di situ bis itu berhenti 2 kali istirahat. Artinya total perjalanannya yang selama perjalanan tidak dihitung harusnya kan ya. Jadi waktu berhentinya kita ya total 15 menit tambah 30 menit berarti yang 45 menit. Jadi total dalam perjalanannya ya, yang di perjalanan dipotong dengan waktu istirahat itu berarti kalau kita kurangkan 12 jam 45 menit dikurangi 45 menit ketemunya 12 jam tepat ya, waktunya. Nah, karena kecepatannya 65, waktunya 12, maka mencari jarak tinggal kita kalikan saja kecepatan kali waktu ya. Di 65 kali 12 ketemunya 780 km. Jadi jawaban yang tepat opsi B. Oke, next soal berikutnya yang sesuai kisi-kisi. Teman-teman nanti diminta untuk menentukan grafik dan grafik ini macam-macam soalnya saya kasih tahu ya. Jadi grafik antara masa, waktu dan kalor di situ ada macam-macam jenis grafik gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang keluar yang mana gitu ya. Oke, kita lihat soalnya. Perhatikan grafik hubungan waktu dan perubahan suhu pada air wadah A dan wadah B. Wadah A itu sebelah kiri, wadah B sebelah kanan ya teman-teman ya. Itu tidak tertulis ya, lupa tidak tertulis. Yang wadah A sebelah kiri, wadah B sebelah kanan gitu ya. Diketahui masa wadah A sama dengan masa wadah B. Jadi masanya sama. Ingat ya, masanya sama. Berdasarkan grafik tersebut, besar kalor yang diperlukan es untuk melebur dalam wadah A adalah titik-titik. Jadi kita akan membandingkan A dan B seperti apa, yang A bagaimana. Apakah sama dengan B karena es memiliki kalor lebur yang sama, B memerlukan kalor yang lebih besar daripada wadah B, C sama dengan wadah B karena es memiliki kalor jenis yang sama, yang D sama dengan wadah B karena es sama-sama pada tahap melebur, yang E memerlukan kalor yang lebih kecil daripada wadah B. Oke, kita lihat ya, yang di situ berdasarkan grafik tersebut besarnya kalor yang diperlukan es untuk melebur. Jadi yang posisi melebur ya. Oke, kita akan jawab. Silakan teman-teman jawab dulu ini ya. Oke, kita akan jawab. Ini gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan tadi es melebur. Nah, posisi melebur itu letaknya di sini teman-teman. Ini melebur ya. Nah, kalau ada garis naik, yang naik itu adalah perubahan suhu. Nah, ketika melebur itu yang fungsinya yang paling utama adalah kalor leburnya. Gitu ya. Kalor leburnya. Oke, kita lihat di situ grafiknya yang mendatar dilihat teman-teman. Yang mendatar itu kan tulisannya kalori ya. Kalori ya. Ada dua jenis pertanyaan seperti ini. Ada yang tipenya kalori seperti ini. Ada yang tipenya adalah waktu. Ya. Atau suhu atau waktu biasanya ya. Waktu ya. Jadi ada tipenya waktu, ada tipenya kalori. Nah, kalau kalori itu artinya kalor yang diperlukan. Ya, kita lebih mudah ketika di wadah A, coba teman-teman lihat dari situ ke situ, itu artinya kalor yang diperlukan itu kan kalor yang diperlukan di wadah A untuk meleburkan ya, kalor yang diperlukan untuk meleburkan berarti kan 42.500 dikurangi 2.500 kan awalnya 2.500 ya sampai ke 42.500 ya, berarti butuhnya berapa? 40.000 kalori. Sementara yang B yang sebelah kanan itu dari 1.500 yang sudah dibutuhkan untuk menaikkan dari negatif 5 ke 0, kemudian sampai 49.500. Jadi kalau berarti kenaikannya yang dibutuhkan kalorinya adalah 48.000. Ya. Jadi yang A itu butuh 40.000 kalori untuk meleburkan, yang B butuh 48.000 kalori untuk meleburkan.
Besar mana? Besar yang B. Yang A lebih kecil, selisih 8.000. Oke, jadi kita bisa jawab kalor lebur yang ada A tadi lebih kecil ya jawabannya. Yang benar adalah yang E gitu ya. Lebih kecil, lebih memerlukan kalor yang lebih sedikit daripada wadah B ya. Kita lanjutkan soal yang sesuai dengan kisi-kisi berikutnya adalah ini teman-teman. Ini diberikan KD. Jadi nanti teman-teman akan disajikan KD. Nanti teman-teman diminta menganalisis benar-benar KD ini. KD-nya adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Indikator penunjang atau inti yang selaras dengan kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik. Ya, yang ditanyakan penunjang atau inti, berarti boleh di bawahnya, boleh tepat di situ. Jadi saya jelaskan dulu indikator penunjang itu indikator jembatan, indikator pendukung sama ya. Kalau artinya indikator levelnya sebelum sampai ke tahap inti memerlukan penunjang dulu, gitu ya. Misalkan begini, untuk menghitung perkalian dari anak-anak harus indikator penunjangnya berarti anak-anak bisa penjumlahan bilangan dulu. Itu namanya indikator penunjang. Untuk sampai ke indikator inti biasanya menggunakan indikator penunjang. Kemudian indikator inti indikator pas KD-nya itu. Intinya gini, kalau menentukan indikator inti itu berarti lihat gradasi pola pikirnya atau gradasi tingkat berpikirnya pada KD-nya. Ini dilihat ya teman-teman ya. Menjelaskan dan melakukan penjumlahan. Ini menjelaskan dan melakukan itu nanti masuk gradasi apa. Kemudian kita lihat opsi pilihan gandanya. Membandingkan, menyamakan, membedakan, menghitung, melakukan itu termasuk gradasi apa. Ya. Coba saya ulang kembali tentang gradasi penilaian menurut Anderson Catbold atau taksonomi Bloom ya, ranah kognitif. C1 itu mengingat, itu biasanya artinya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kata kerjanya biasanya ya mengingat, mendaftar, mengulang, meniru, menyebutkan, menulis. Kemudian memahami itu membangun arti, itu kata kerja yang biasanya dipakai menjelaskan, mengklasifikasi, mengelompokkan, menerima, melaporkan, mengidentifikasi dan lain-lain. C3 mengaplikasi atau menerapkan. Ini biasanya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan, membagikan dan lain-lain. C4-nya adalah menganalisis, itu biasanya kata kerjanya adalah membandingkan. Membandingkan itu kadang ya C5 ya. Tapi yang paling penting teman-teman kalau menganalisis ya menganalisis, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menghubungkan, merasionalkan. C5 itu evaluasi, itu menyimpulkan, mengevaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, mendukung, mengeneralisasi, menguji, membandingkan. Sama ya, ada membandingkannya juga ya. C6 mencipta itu mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan dan menemukan. Jadi menemukan itu bisa masuk C6, bisa masuk C4 juga. Tahapannya tergantung beda-beda gitu ya. Di sini jelas ya, menjelaskan tadi masuknya di C2 yang di soal ya. Menjelaskan C2 melakukan itu C3, C2 dan C3 ya. Jadi kalau indikator penunjang atau inti berarti jawabannya harusnya levelnya di bawah C2, C3 atau sampai di C2, C3. Ya, kalau kita lihat membandingkan itu C5. Menyamakan pecahan dengan penyebut sama itu C1. C2 juga bisa. Membedakan itu berarti masuknya di C4. Membedakan C5 juga bisa membedakan gitu. Karena itu artinya membedakan itu bisa membandingkan kan juga sama ya. Kayak menghitung pengurangan itu juga masuk C3. Nah, kemudian yang E menjumlahkan dua pecahan dengan melakukan penjumlahan itu C3. Loh kok ada yang C2, ada yang C3? Yang mana jawabannya? Kita lihat yang penuhnya seperti apa. Di situ materinya adalah penjumlahan pengurangan dua pecahan dengan penyebut beda. Jadi tidak hanya pengurangan pecahan saja, tapi penyebutnya beda. Ya, jadi E yang lebih memenuhi. Kalau yang B itu kurang ya. Yang D atau yang E yang paling memenuhi. Kalau penunjang saja maka pilih yang B. Tapi karena di sini adalah penunjang atau inti, berarti bisa penunjang bisa inti, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E.
Oke, next berikutnya. Ini tentang data. Ya, diberikan data hasil pengukuran sebagai berikut. 7, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 14. Berarti ini sudah diurutkan gitu ya. Lebih mudah kalau sudah diurutkan. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Jadi kita diminta untuk menganalisis data-data yang benar berdasarkan contoh soal yang atas itu. Apakah A, ada 6 data pada hasil pengukuran tersebut? Nah, apakah di situ 6 data? Bukan ya teman-teman ya. Jadi itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gitu ya. Berarti bukan. Yang B, data tersebut adalah data kontinu. Bukan ya. Data kontinu itu data interval gitu ya. Jadi ini bukan. Itu data tunggal, bukan data kontinu. Yang C, jangkauan interkuartilnya data di atas adalah 4. Jadi kita diminta hitung dulu ya. Kemudian yang D, saya menggunakan datum yang terletak di tengah-tengah dari 7, 9, 9, 10, 10 untuk menentukan Q1. Nah, nanti kita coba ya. Median data adalah 10,5. Oke, kita akan coba. Untuk menjawab soal itu coba kita kerjakan begini teman-teman. Silakan. Ini datanya kita pasang dulu gitu ya soalnya. Jadi kita pertama itu menentukan median. Menentukan median berarti letaknya di sini ya teman-teman. Nah, ini di sini. Sebelah kiri 5, sebelah kanan 5. Berarti mencari mediannya adalah 10 tambah 10 dibagi 2 kan gitu ya. 10 tambah 10 dibagi 2 itu ketemunya 10. Oke, kemudian kita cari kuartil 1. Kuartil 1 berarti di sebelah kirinya. Kan ada 7, 9, 9, 10, 10. Itu yang kita lihat ya. Mencari kuartilnya berarti tengah-tengah antara 7, 9, 9, 10, 10. Berarti di sini itu Q1. Ya, jadi 9. Q3-nya 12, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi jangkauan interkuartilnya ya 12 dikurangi 9 ketemunya 3. Ini tadi. Ya, jadi untuk menentukan Q1 berarti menggunakan nilai tengah dari data 7, 9, 9, 10, 10, 10. Nah, itu sebenarnya ya. 7, 9, 9, 10, 10 ya. Tadi Q3-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi paham sekarang gitu ya. Oke, nomor berikutnya peraturan pemerintah atau PP 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Ya, pertanyaan yang relevan sesuai PP, jadi pertanyaannya nanti teman-teman dibuat bulat gitu ya, panjang sekali, tapi intinya langsung ke soal. Jadi pernyataannya relevan atau yang benar atau yang bersesuaian dengan PP 19 tahun 2017 itu apa gitu aja kan mudah gitu ya. Tapi memang didesain supaya teman-teman itu banyak baca gitu, intinya seperti itu ya. Kita lihat opsi A, mengembangkan penguasaan teknologi pembelajaran, yes or no, apakah itu menjadi urgensi di PP 19 tahun 2017 ya, silakan teman-teman jawab sendiri. Yang B, memiliki kompetensi yang holistik. Jadi teman-teman harus tahu kompetensi holistik itu apa. Kompetensi holistik itu harus menyeluruh ya. Holistik itu menyeluruh gitu ya. Tidak hanya satu kompetensi tapi menyeluruh. Yang C, mengembangkan empati terhadap peserta didik. Yang D, berperan aktif dalam mensukseskan program wajar 12 tahun. Yang E, mempunyai kemampuan mengajar sesuai tuntutan global. Oke, kita akan lihat sebenarnya amanat penting di PP 19 tahun 2017 itu apa sih? Nah, PP ini kan sebenarnya turunan dari undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Itu amanatnya adalah guru harus memiliki kompetensi 4 itu ya, pedagogik, profesional, pribadian dan sosial. Jadi kalau menguasai empat-empatnya secara menyeluruh itu disebut bersifat holistik teman-teman ya, bersifat holistik. Ini ya, merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional. Intinya seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat berarti yang opsi B, memiliki kompetensi yang holistik ya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Semuanya ini
disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya, harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.